Oke, hari ini kita akan melanjutkan series modding game kita. Eh, Kemarin kita sudah bikin bagaimana caranya supaya si objeknya ini bisa digerakin kayak gini. Kalau kita gerakin kita pakai WASD. WASD. Kita bisa lompat pakai W, dan kita bisa jalan ke kiri pakai A, ke kanan pakai D, dan bisa lompat pakai W. Nah, sekarang yang mau dibuat di sini adalah kita mau misahin si event untuk ngegerakin objeknya ini ke file yang baru. Nanti kita pisahin terus kita panggil dari HTML-nya. Jadi kita bisa ekspor ke HTML-nya gitu. Jadi kita bikin folder baru. Oke. Saya kembali ke codingannya. Kemudian di sini nih kita cut atau kita pindahin dia. Kita cut saja. Jadi dari window listennya, kita cut di sini. Nah, sekarang kita save dulu. Kemudian kita bikin sebuah folder baru. Jadi di dalam sini kita buat folder baru, kita kasih nama JS, oke. Terus di dalamnya kita bikin sebuah file, kita kasih nama dia event listener. Listen.js. Nah, di sini itu menyimpan kita punya event-event untuk gerakin si objeknya. Nah, sekarang si objek-objek ini, si JavaScript yang untuk gerakin objeknya ini semua dimasukin ke dalam si HTML-nya. Jadi nanti kita panggil di HTML-nya sini. Ke bawah. Kita masukin ke HTML-nya. Oke, saya JS, saya masukin ke event listener. Kalau saya save. Oke, di sini itu sebenarnya si event listener-nya sudah dimasukin ke index.js-nya. Jadi si event listener-nya ini sudah diketahui sama si JavaScript, dan sekarang kita sudah masukin dia ke index HTML. Nah, pada saat kita sudah taruh di sini, maka si JavaScript yang di index itu sudah mengetahui bahwa kita punya sebuah event listener. Nah, sekarang kalau saya kembaliin ke sini, terus saya reload, dan tetap bisa berjalan. Kita bisa ke kiri, kita bisa ke kanan. Tapi sekarang foldernya untuk atau file untuk gerakin objek kita itu kita sudah pindahin ke file yang lain. Dan nanti sudah diimport di index.js, bahkan di index HTML. Nah, sekarang kita mau buat bagaimana caranya. Kalau kita bisa lihat di sini, di sini tuh gambar background-nya itu masih putih bersih. Nah, sekarang saya mau bikin supaya dia ada background-nya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa download background-nya itu di GitHub saya. Nanti saya taruh di bawah deh. Oke, di sini saya sudah punya gambarnya. Nanti teman-teman bisa langsung saja ke GitHub saya. Oke. Teman-teman bisa ke GitHub saya untuk download nanti background-nya kayak gini. Saya sudah download dan nanti saya masukin dia ke jadi nanti saya buat folder, terus nanti filenya yang gambarnya ini saya masukin ke dalam folder Visual Studio Code-nya yang kita sudah buka di Visual Studio Code atau di kursor ini. Oke, sekarang saya bikin folder baru. Di sini saya tulis dia itu img atau image, bukan di dalam JS, sorry, saya keluarin dia ke sini aja.
Oke, kita sudah punya img. Terus kemudian di dalamnya itu saya masukin file yang tadi. Saya paste di sini. Oke, nama filenya itu dia background level 1 PNG. Nanti ini yang akan jadi background dari si game kita lagi. Ini akan jadi background untuk game kita. Oke, kita mulai saja ngodingnya. Saya kembaliin ke index JSX. Nah, sekarang saya punya saya punya new player. Oke. Di atas ada kelas player. Saya buatnya di bawah sini. Di bawah cons player. Jadi nanti kita akan import gambarnya di sini. Nah, sebelum itu kita buat kelas dulu. Kita kasih nama kelasnya itu sprites pt aja. Kemudian dipakai kurung kurawal, terus pakai constructor. Oke, di dalam constructor ini saya buat objek. Di sini tuh saya masukin this position untuk kita tahu posisinya itu di mana. Kan kalau kita buat game kita kan harus tahu posisinya tuh posisi X atau Y. Di sini juga position. Oke, tapi saya nggak mau ngambil dari atas. Ini kan ngambil dari atas ya. Saya nggak mau ngambil dari atas. Oke. Saya buat parameter di sini itu position. Biar di sini saya nggak usah pakai this. Karena ini ngambil dari atas. Saya pakai parameter di sini untuk memberitahu bahwa saya punya position nih. Oke, setelah itu, setelah kita buat position dan lain sebagainya, kemudian kita buat this, kita masukin image-nya. Oke, kita buat image. Nah, di dalamnya itu kita bikin image. Oke. Nah, kemudian di dalamnya kita tutup seperti ini. Kemudian kita buat this, kita ngambil image-nya. Oke. Terus kemudian kita src untuk ngambil source-nya, source gambarnya. Nah, oke, sabar. Oke, di sini saya akan ngambil gambarnya. Itu kan gambarnya kita harus keluar dulu dari si indeksnya ini. Jadi kalau titik 2 itu berarti dia keluar dari indeks. Kemudian kita tulis img pass, namanya tuh tadi background. Oke, background level 1.png. Oke, ini sudah bisa dipakai. Saya sudah buat PNG-nya di sini. Kemudian kita harus draw dia. Kita harus buat draw untuk gambar si image-nya di background nanti. Oke, Oke, kita buat masih di dalam kelas yang sama. Saya buat draw untuk nanti untuk gambarnya. Oke. Kayak gini. Oke. Di draw-nya ini nanti akan berisi semua yang mau kita gambar gitu. Bentar. Oke. Kita buat draw di sini. Terus kita bikin gini sih. Draw image. Oke, draw image.
Kemudian di sini tuh kita bikin this image, kita ngambil this image di atas. Nah, image, oke. Terus kemudian kita mau kasih tahu posisinya. Oke. Disposisinya ini dia X, jadi dot X. Sama kita bikin untuk Y-nya. This position Y. Nah, oke, kita sudah buat seperti ini. Oke, di bawahnya kita buat untuk kita mau kasih tahu ke si draw-nya bahwa kita punya posisi. Kalau saya save sekarang, kemudian saya kembalikan ke sini. Oke, saya reload. Oke, ini nggak akan terjadi apa-apa. Karena kita belum taruh posisinya tuh di sebelah mana, seperti itu. Oke, saya buat di bawah. Nanti kita buat variabel atau kita buat cons. Di mana cons ini saya namakan background level 1. Dimana tuh nanti saya ngambil si sprite-nya atau objek atau kelas sprite-nya. Kalau saya bikin seperti ini, nanti dia akan oke. Sorry. Oke, tadi OBS-nya salah ya. Di sini saya sudah buat cons background level di bawah sini. Jadi kita buat variabel baru namanya background level 1. Terus kita manggil si objeknya. Si kelasnya, kelas sprite. Nah, kalau saya save seperti ini, kemudian kita kembali ke browsernya. Kalau saya kembaliin ke browsernya, nah nanti dia akan error seperti gini karena errornya itu tuh pasti kalau misalnya di inspect itu nanti dia akan memberitahu bahwa posisinya itu dia nggak dapat gitu. Posisinya tidak didapat sama si JavaScript-nya. Nah, di sini kita harus kasih tahu ke JavaScript-nya bahwa kita punya position dan kita mau positionnya itu di mana. Seperti itu. Nah, kita buat objek tentu saja. Terus kita masukin sini position. Kemudian kita kasih tahu posisinya tuh di mana dan di mana. Nah, X-nya itu kita bikin dia kita bikin dia 0. Kita koma, terus Y-nya itu 0 juga. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan ke bawah untuk manggil si background levelnya ini atau variabel cons-nya ini. Itu nanti di bawah fill rec yang ini nih. Fill rec. Oke. Di bawahnya ini kita bikin background level 1. Terus kita draw. Oke. Kalau saya save, kemudian saya kembali ke sini, terus kita reload. Oke, ini masih error. Sabar, saya lihat dulu. Oke, bentar. Oke, yang dia bilang di sini image-nya broken. Oke, image-nya broken. Oh, sabar. Animate, image-nya broken. Ada yang salah, kayaknya saya salah taruh URL-nya deh. Oke, image broken. Coba kita lihat indeks JXX-nya. Oh, terus masuk. Oh. Oke, sabar. Di animate. Oke. Di 71 ya. Bentar, saya tutup ini dulu. Oke. Masih error. Kayaknya saya salah taruh URL-nya. Bentar. Oke. Ini salah. Kita salah tulis link-nya. Terusnya tuh backup
pakai K. Terus ground level 1 PNG. Kalau saya save, kemudian kita kembali ke webnya, pasti nanti akan kayak gini. Tadi mohon maaf, tadi salah apa, penulisan. Dia punya backgroundnya. Oke. Kita bisa buat seperti ini, atau kita bisa buat menggunakan img URL. Nanti kita bikin parameternya. Ini kita bisa pakai source-nya juga. Jadi src-nya itu kita masukin ke this img. Tapi di sini saya mau buat supaya display-nya ini punya parameter untuk nyimpan si image-nya, biar dia tidak disimpan pakai src. Nah, caranya itu kita buat parameter baru di atas. Kita beri nama dia image, image, dia src. src. Seperti ini. Nanti di bawah sini itu kita hapus, kita manggil ininya. Kita manggil dia ke bawah sini. Nanti kita akan kasih tahu di bagian bawah, di bagian sini, di bagian background variabel background level, kita mau kasih tahu bahwa kita punya img src dengan link yang kayak tadi, yang barusan. Oke. Sepertinya biar tidak error, saya copy dulu ini. Kemudian saya masukin img src-nya. Oke. Biar tidak error lagi kayak tadi. Typo. Oke, kalau sudah begini, kita bisa bilang ke si indeks JSX-nya, JS-nya, bahwa kita punya img src. Oke, img src, kemudian kita copy link yang tadi. Nah, kalau seperti ini, terus kita kembali ke webnya. Oke, kita kembali ke webnya. Kita kembalikan ke webnya. Nanti akan seperti ini. Oh, tadi tidak kerekam ya? Sorry. Oke, saya kembali ke sini karena kurang ajar sekali tidak kerekam. Oke, tadi itu saya buat ini, image src-nya. Kemudian dari this image src ini yang tadi ada linknya itu kita hapus, terus kita taruh parameter image src. Nah, kemudian nanti dia akan dipanggil di sini. Jadi img src-nya ini yang dari sini itu dipanggil ke bawah, kemudian kita copy linknya. Nah, nanti kalau kita kembali ke webnya, pasti dia akan dapat backgroundnya seperti ini. Oke, saya mau supaya nanti kita bikin dia supaya dia bisa load gitu, supaya tidak terlalu tiba-tiba ke load gitu. Nah, caranya saya mau bikin loadnya itu false. Jadi misalnya di sini saya kasih nama loaded itu dia true, false. Nah, maka di atas image ini kita bikin this image, terus kita pakai onload onload. Nah, seperti ini. Terus kita bikin arrow function. Kita mau rubah this ini itu jadi function. Jadi kita pakai arrow function. Kita pakai arrow function seperti ini. Terus kita this load
kemudian dia itu nilainya jadi true seperti ini. Nah, kemudian di bawah sini untuk draw-nya itu saya gunakan if untuk kita ngecek. Ya, kita ngecek kalau misalnya dia tidak loaded, yes. Terus dia loaded. Kalau dia nggak loaded, berarti kita jalankan ini semua. Jadi kita jalankan ini semua. Oke, saya hapus ini dulu. Terus kita panggil ini di bawah. Oke, sabar. Oke. Nanti dia jadinya seperti ini. Sorry. Oke. Oke, dia jadinya seperti ini. Kita sudah bikin supaya dia seperti ini. Nah, di sini, oh bukan ini, sorry. Bukan seperti ini. Saya return biasa saja. Sorry. Saya return biasa saja. Return. Oke, seperti ini. Nah, misalnya kalau yang nggak load, berarti dia akan return aja. Ngembalikin sesuatu. Oke. Kalau kita kembali ke webnya, itu dia tetap akan sama seperti oke. Dia akan sama seperti ini. Nah, dia akan sama. Nah, sekarang saya akan buat sprite-nya ini pindah saja ke file baru biar lebih gampang gitu untuk di manage nanti. Oke, saya hapus kelasnya. Bukan hapus sih, lebih tepatnya saya cut. Kita cut. Oke. Terus saya simpan di tempat yang sama. Itu namanya sprites aja. Sprite.js. Nah, di dalam sini baru kita copy yang tadi. Nah, sekarang untuk si indeksnya tahu, kita bakal astaga. Oke. Saya sampai capek kayak gini. Oke, saya sudah buat folder baru. Event listener-nya ini itu kita hanya event listener sprite-nya ini kita hanya copy si kelas sprite-nya kayak gini. Oke. Sampai di draw, jadi kelas sprite ini saya copy, saya taruh di file berbeda. Ini malas sekali kalau pakai OBS seperti ini nih. Nah, kita taruh di sini. Kemudian di indeksnya, ini jangan sampai saya salah lagi. Indeksnya ini kita panggil si sprite-nya. Nah, kalau teman-teman itu copy seperti ini, misalnya ya, saya JS, saya ke sprite misalnya. Ini benar, nggak akan ada error, tapi kalau kalian save, terus kalian kembali ke sini, terus kalian reload, dia nggak akan dapat. Nah, ini permasalahannya karena tidak boleh ditaruh di bawah seperti ini, si background-nya. Kita harus taruh di atas seperti ini. Kalau saya save, terus saya kembali ke browsernya, terus saya reload. Nah, dia akan ngirim dari kelasnya yang tadi, yang sudah dipisahin. Oke, mungkin sampai di sini saja tutorialnya untuk buat game pakai JavaScript, HTML, CSS. Mungkin nanti kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Oke.